PT PAL Indonesia menampilkan desain kapal terbaru perdana, salah satunya Face Attack Craft 60 meter pada pameran eksibisi Philippine Marine 2022 di Manila. Face Attack Craft 60 meter merupakan desain terbaru PAL dari kapal tipe KCR. Dari brosurnya, kapal ini akan dibekali senjata utama kaliber 57 mm dan menggunakan tiang kapal model baru menganut sistem enclosed mast. Kapal KCR ini nantinya dilengkapi sistem ASM, surveillance radar, dan EFF, juga dibekali senjata bantuan kaliber 12,7 mm pada kedua sisi kapal, dan akan dilengkapi rudal surface-to-surface missile. KCR dengan panjang 60 meter didesain untuk misi anti-air warfare, anti-surface warfare, electronic warfare, dan naval gunfire support. Dengan lebar kapal 8,6 meter, mempunyai bobot 400 ton, mampu diawaki 32 orang awak. Menariknya, kapal ini didesain mampu berlayar dengan kecepatan penuh 40 knot, sedangkan untuk cruising speed 20 knot. Jarak jelajah kapal adalah 1920 nautical mile. Perang hari ini. Seiring dengan semakin memanasnya situasi di wilayah sengketa Laut Cina Selatan dan semakin seringnya pelanggaran zona ekonomi eksklusif C Indonesia di wilayah Natuna Utara oleh kapal-kapal Cina, akhirnya memaksa Indonesia untuk segera melakukan modernisasi terhadap armada kapal-kapal kombatan yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Upaya modernisasi armada TNI Angkatan Laut didasari oleh hadirnya faktor ancaman di wilayah LCS, di mana agresivitas Cina semakin meningkat. Di sisi lain, faktor yang menjadi pendukung terhadap adanya upaya modernisasi ini adalah banyak dari inventaris kapal kombatan TNI Angkatan Laut saat ini sudah memasuki usia tua dan selayaknya diganti dengan kapal yang baru. Indonesia saat ini masih mengoperasikan sebanyak 5 dari 6 kapal frigate kelas Ahmad Yani. Sebelumnya adalah kelas Panspek yang sudah aktif sejak tahun 1968. Dengan kemampuan yang juga terbatas, kemampuan jelajah dari kapal jenis ini hanya mencapai 6.000 sampai dengan 9.000 km. Lebih lanjut, armada TNI Angkatan Laut juga banyak diisi dengan jajaran kapal Corvette kelas Parchim dari Jerman yang sudah aktif sejak tahun 80-an, dan kapal-kapal tersebut sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Dalam rapat bersama Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono pada waktu itu mengungkapkan
bahwa sebanyak 22 kapal Republik Indonesia yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut saat ini sudah tidak layak beroperasi. Dengan tambahan 3 kapal dinyatakan telah tenggelam, kondisi dari inventaris TNI Angkatan Laut saat ini mengharuskan Indonesia untuk segera membeli kapal-kapal baru sebagai pengganti untuk kapal-kapal yang sudah tua ataupun akan memasuki masa pensiun. Tentu, kualitas kapal disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi saat ini, didukung dengan persenjataan canggih yang mengikuti perkembangan teknologi, durabilitas yang lebih kuat, dan juga kemampuan jelajah yang lebih jauh, mengingat luasnya di wilayah perairan Indonesia yang perlu dilindungi. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyarankan agar Indonesia dapat membeli kapal dengan kemampuan ocean going, yang artinya kapal dengan spesifikasi lebih besar dan panjang. Kehadiran kapal dengan kemampuan ocean going ini selain untuk modernisasi armada TNI Angkatan Laut, juga untuk melindungi aktivitas nelayan-nelayan di Natuna Utara agar tidak perlu lagi khawatir akan tindakan Cina di wilayah perairan tersebut. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto secara jelas memiliki keinginan untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut juga TNI Angkatan Udara. Di mana dalam prosesnya, Menhan Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa dalam rangka menjalankan diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara tertentu, sekaligus melirik beberapa pilihan persenjataan seperti kapal perang dan pesawat tempur yang dapat dibeli dan didatangkan ke Indonesia, berfokus kepada TNI Angkatan Laut. Pemerintah Indonesia berusaha memperbaharui armada-armada kapal pemukul yang beroperasi di bawah Satuan Koarmada TNI Angkatan Laut. Kementerian Pertahanan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2022 mendapatkan alokasi sebesar Rp133,9 triliun, naik sebesar 13,28% dari tahun 2021.